Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ceritanya. Hari mulai senja, aku meregangkan badan yang pegal. Usai menyusui bayiku yang berusia 2 bulan, kututup jendela dari dalam, hingga mataku tertumbuk pada jemuran di halaman. Belum diangkat ternyata. Kaki bersiap melangkah, tetapi Bening tiba-tiba menangis kencang. Aku berlari menuju kamar. Kudekap bayiku hingga akhirnya ia pun tenang. Jam di dinding bercat hijau, menunjukkan angka 5:20. Harusnya sebentar lagi Mas Rama pulang. Teringat pesan ibu. Aku lebih memilih untuk memangku Bening ketimbang mengangkat jemuran. 10 menit kemudian, terdengar gerobak bakso Mas Rama memasuki pelataran. "Assalamualaikum, Dek," sapanya setelah memarkirkan gerobak. "Waalaikumsalam." Aku menyambutnya di ruang depan. Wajah lelakiku terlihat guyu. Aku tahu, pasti karena dagangannya tidak begitu laku. Sejak pandemi merebak, penghasilan kami menurun drastis. Mas Rama sempat putus asa, mencari usaha sampingan bahkan menjadi kuli dadakan. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Banyak kontraktor yang gulung tikar. Karena proyek terhenti di tengah jalan, para pemilik toko mengurangi jumlah karyawan. Kuli angkut pun tak terpakai. "Duduk dulu, Mas. Aku buatkan minum sebentar ya," sambutku tersenyum. "Nggak usah, Dek. Kamu di kamar saja jaga Bening." Oh iya. Itu jemuran sudah kering belum?" Netra Mas Rama menyisir halaman. "Sudah, Mas. Tapi aku lupa mau mengangkatnya. Biar aja lah. Sudah mau maghrib gini. Kata ibu, nggak boleh angkat jemuran kalau sudah surup," segahku. "Belum azan ini. Sini, biar Mas yang angkatin. Nanti malam takutnya celana Bening habis." Lelaki bertubuh kurus itu melangkah keluar. Setelah tergesa, ia meraih helai demi helai baju kecil yang tersampir. Aku tak kuasa menolak melihat niat baiknya tersebut. Namun, tetap saja ada rasa khawatir jika ingat pesan ibu. "Ayo, kamu masuk kamar saja. Bening jangan ditinggal sendirian. Mas mandi dulu ya." Pamitnya usai meletakkan keranjang baju di sofa. Aku mengangguk, membawa putriku yang terlelap masuk kamar. Sesaat, hidungku mencium aroma tak sedap, entah dari mana, seperti bau bangkai kering. Aku mengingat lagi, apakah tadi siang ada bau serupa? Namun sepertinya tidak ada. Mas Rama sholat di dalam kamar. Setelah itu memangku Bening dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuknya. Seperti biasa, aku mempergunakan kesempatan tersebut untuk mandi dan menyiapkan makan malam. Walau lagi-lagi hanya sisa dagangan yang menemani sekepal nasi dalam piring kami. Aku menghampiri gerobak bakso di teras. Melewati ruang depan, bau tak sedap itu masih menguar. Sejenak aku periksa sudut-sudut ruangan serta kolong di sofa. Barangkali ada bangkai cicak maupun tikus yang terselip. Tidak ada. Aroma itu pun perlahan menghilang. Aku mendengus pelan. "Nyari apa, Dik?" Mas Rama keluar sambil menggendong Bening. "Itu, bau bangkai di sekitar sini. Mas juga menciumnya kan?" Aku mengerling padanya. "Enggak. Memangnya sejak kapan?" Lelaki itu memilin janggutnya. Aku terdiam. Tidak tahu pasti kapan bau itu mulai terendus. "Ya sudahlah, aku ambil bakso dulu buat dipanasin," ujarku kembali meneruskan langkah ke teras. Aku mematung di depan gerobak. Dagangan masih tersisa cukup banyak. Mie soun hanya berkurang sedikit. Sementara kuah bakso ada setengah dandang lebih. Perlahan tanganku meraih seluruh mie dan memindahkannya ke dalam wadah. Bakso masih bisa disimpan dalam kulkas, tetapi aroma dan rasanya sudah kurang tajam. Hanya bisa dipakai sekali lagi. Jika tidak laku juga, terpaksa kami bagikan ke tetangga yang berkenan menerimanya. Kami makan dalam diam. Bagiku, rasa bakso ini masih sama,
tidak ada yang berbeda. Namun entah kenapa pelanggan satu persatu menghilang. Mungkin karena kondisi ekonomi mereka pun sedang kurang baik, sama seperti kami. Maaf ya, Dik. Besok Mas akan lebih giat lagi, janji Mas Rama di sela kunyahan terakhirnya. Aku tersenyum maklum. Iya, nggak apa-apa, Mas. Usai makan, Mas Rama ke dapur untuk menyalakan obor dan berkeliling rumah. Ini salah satu tradisi yang diajarkan orang tua kami saat memiliki bayi. Katanya untuk mengusir hal-hal yang bisa mengganggu, seperti jin maupun binatang liar. Meski sebenarnya aku tidak terlalu percaya, tetapi Mas Rama masih melakukan itu tanpa keberatan. Tengah malam, Bening terbangun karena mengompol. Aku gegas melepas celananya yang basah. Namun saat kubuka lemari, ternyata celana panjang miliknya habis. Teringat akan jemuran tadi siang, aku pun keluar kamar dan menghampiri keranjang cucian bersih di sofa. Aku tersentak. Bau busuk mengaduk-aduk isi perut. Hidungku mengerucut, menerka-nerka di mana letak bangkai tersebut berada. Jariku menggeragapi tembok, mencari saklar lampu. Belum sempat menekannya, tepukan pada pundak membuatku sesaat berhenti berdetak. Astagfirullah, Mas, bikin kaget saja, decakku. Mas mau ke kamar mandi. Kamu ngapain? Ia meringis. Mau mengambil celana panjangnya Bening. Aku memainkan lubang hidung, mencari aroma bangkai yang lenyap begitu saja. Hidungmu kenapa begitu? Tanya Mas Rama setelah lampu menyala. Bau bangkai, Mas. Tapi aneh. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Ucapku setengah bergumam. Mungkin di luar, terbawa angin, sahut Mas Rama sambil berlalu ke belakang. Ya, mungkin saja. Aku pun gegas menuju keranjang pakaian. Karena Bening mulai tidak sabar, jariku memilih beberapa celana dan baju panjang, serta kain untuk alas perlak. Saat menenggelamkan tangan pada tumpukan baju, mendadak jari menyentuh helai kain kasar dan kaku. Kaget, kutarik benda itu. Sepertinya aku tidak memiliki kain putih polos untuk alas ompol Bening. Lagi pula ini terlihat kumal, seperti belum dicuci. Apa ini milik tetangga yang terbang dan jatuh di jemuranku? Tangisan Bening membuatku meninggalkan kain kumal tersebut. Sebelum masuk kamar, telingaku menangkap suatu bisikan. Tukarkan. Tengkuku langsung meremang. Mas Rama belum kembali dari kamar mandi, sementara tangisan Bening makin kencang. Tersengal, ku lepas selimut yang membalut tubuhnya, lalu memakaikan celana panjang. Aku pun memberinya ASI sambil mengatur napas yang naik turun. Tatapanku belum bisa beralih dari ruang depan. Walau lampu belum padam, tetapi ada hawa aneh dari sana. Bahkan kemunculan Mas Rama di ambang pintu membuatku terpekik kaget. Kenapa, Dek? Ia mendekat. Wajahmu kelihatan pucat, ucapnya keheranan. Enggak kok, Mas. Tepisku, pucuk hidung masih kembang kempis, berusaha menemukan sumber bau. Namun kemunculan Mas Rama lagi-lagi menghapus aroma tak sedap tersebut. Usai Bening kenyang, kuletakkan ia di pembaringan. Mas Rama mematikan lampu depan, lalu menutup pintu kamar. Sebelum kembali merebahkan tubuh, aku melihat jam pada nakas. Baru pukul 1:15 paginya. Seperti biasa Mas Rama meracik bumbu untuk dagangan hari ini. Sejak aku hamil tua sampai melahirkan, ia mengganti jam keliling dari pukul 6 sampai sore. Sebelum itu selalu pulang larut malam, karena berangkat sudah siang. Aku memandikan Bening sambil mengajaknya bercanda. Sesekali Mas Rama menimpali, sambil memukulkan sendok sayur pada panci. Kegaduhan kecil seperti ini membuatku merasa hangat. Sesaat menguapkan beban ekonomi yang tengah menjerat. Bel sepeda Bu Narto terdengar mendekati halaman. Aku gegas membungkus tubuh Bening dengan handuk, lalu melesat keluar. Wanita penjual nasi pecel serta gorengan itu sudah menunggu. Bu, bakwan sama tempe 5.000 saja ya. Loh, nggak sama nasi apa pecel? Saya bawa bihun goreng juga hari ini. Tawar wanita berkerudung kuning itu, meraih kantung plastik. Nggak usah, Bu, itu saja. Sahutku mengulum senyum. Uang belanja hari ini tinggal 10.000. Aku harus menghematnya hingga sore nanti. Semoga dagangan Mas Rama laku banyak. Gimana? Jualan baksonya Mas Rama?
Tanya Bu Narto menyerahkan pesananku. Ya begini Bu, sedang sepi. Aku merapatkan handuk bening. Ia menatapku penuh jenaka. Matanya yang bulat dan jernih membuat Mas Rama tergerak untuk menamainya Soca Bening Ramadhani. Nggak nyoba itu Mbak? Bu Narto senyum dikulum. Nyoba apa maksudnya Bu? Aku mengernyit bingung. Pakai penglaris, popok wewe misalnya. Bisik Bu Narto membuatku sontak menelik. Penglaris? Enggak takut Bu. Nggak mau pakai begitu-begituan. Sudah ya, saya masuk dulu. Kasihan Bening belum pakai baju. Pamitku tergagap. Sebentar Mbak Nuni, panggil Bu Narto membuatku berbalik badan. Wanita berjari gemuk itu menyelipkan lipatan amplop kepadaku. Ini sedikit rezeki buat Bening. Maaf ya kalau telat ngasihnya. Senyum Bu Narto terkembang. Ya Allah Bu, nggak perlu repot-repot begini. Tolakku tak enak hati. Aku tahu kondisi ekonomi Bu Narto pun sedang kurang bagus. Suaminya dirumahkan. Sejak awal pandemi merebak. Itu sebabnya ia berjualan keliling sekarang. Ora ilo nolak rezeki, ujar Bu Narto tersenyum. Aku pun menerimanya dan gegas masuk ke rumah. Takut Bening kedinginan. Aku berhenti di ruang depan, mengendus sumber bau yang menguar semalam. Masih ada walau samar. Tetapi lokasinya kini tak lagi di sekitar sofa. Entah di mana. Usai memakaikan baju Bening, Mas Rama masuk kamar. Ia berganti baju dan siap untuk berkeliling. Mas berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah, pesannya. Sarapan dulu Mas. Aku beli bakwan sama tempe goreng. Tunjukku ke meja ruang depan. Nggak usah, itu buat kamu saja. Tolak Mas Rama tersenyum. Hatiku teriris. Mendorong gerobak butuh tenaga. Kalau sampai Mas Rama tidak sarapan, aku takut ia kenapa-kenapa. Tolong jaga Bening sebentar Mas. Aku belikan nasi uduk di warung bakmi, ucapku sambil meraih amplop pemberian Bu Narto. Dari siapa, Dek? Mas Rama menautkan alis. Bu Narto, alhamdulillah. Aku pergi sebentar ya. Aku melangkah sambil mengucap salam. Selembar uang berwarna biru ku genggam erat. Rezeki tak terduga pagi ini membuatku bersemangat. Di warung, beberapa ibu-ibu tengah membicarakan sesuatu. Bahkan Mbak Mi sampai salah fokus melayani pembeli. Aku tanpa sengaja menyimak pembicaraan tersebut. Beneran, ada suara bayi di Kali Bendo. Bapaknya Azam sama Sanu yang dengar, ucap Mbak Novi bersemangat. Jam berapa Mbak? Timpal Mbak Mi. Sekitar maghrib, pas mereka pulang dari kebun singkong. Merinding saya. Mbak Novi bergidik. Pasti itu WW Manak, sahut Mbak Karoma yakin. Aja ngomong begitu toh Mbak. Aja ngomong ngono toh Mbak. Rumahku loh, dekat Kali Bendo, tepis Mbak Novi. Lah sampean yang mulai duluan. Saya kan cuma mengira-ngira. Soalnya kata mbak saya, Wewe suka melahirkan di kali. Mereka juga mandiin anak-anaknya di sana. Nah, para dukun suka nyuri popok anak-anak mereka buat pesugihan. Papar Mbak Kar membuatku terjingkat kaget. Popok Wewe itu kayak apa sih Mbak? Celetuku membuat semua orang serempak menoleh. Mbak Nuni, saya pikir nggak mau nimbrung, cetus Mbak Novi tersenyum. Aku salah tingkah. Apa pertanyaanku membuat mereka tidak suka? Nggak ada yang tahu pasti Mbak. Tapi katanya yang seperti kain putih biasa, kumal. Jelas Mbak Kar sambil membungkuskan 2 porsi nasi pesananku. Oh begitu. Desisku sedikit aneh. Teringat dengan kain kasar yang semalam ada di tumpukan baju Bening. Mendadak bulu kuduku meremang. Setelah menyantap nasi uduk yang kubelikan, Mas Rama berangkat. Aku gegas menghampiri keranjang baju di sofa dan mulai mengacaknya. Mencari kain aneh yang tidak pernah ada di lemari kami. Aku tertegun. Kain itu tidak ada. Apa semalam aku hanya berhalusinasi? Sisa uang pemberian Bu Narto, kubelikan sayuran dan sepotong tempe. Saat Bening tidur, aku menuju dapur dan menyiapkan sayur serta lauk untuk Mas Rama jika nanti sore pulang. Namun baru pukul 12 lebih 15 menit. Gerobaknya sudah menggeruduk memasuki halaman. Aku menyambutnya. Tatapanku langsung ke arah gerobak yang kosong dan wajah sumringah Mas Rama. Aneh,
Apa ada yang memborong bakso kami? Dek, alhamdulillah. Dagangan sudah habis. Tumben, tadi banyak banget yang beli. Sampai Mas kewalahan. Mana cuma bawa sedikit. Takut gak habis kayak kemarin. Jelas Mas Rama berapi-api. Syukurlah. Ya sudah, ayo masuk. Ajakku. Entah kenapa ada perasaan mengganjal setelah melihat gerobak yang masih tercium aroma bakso, walau isinya sudah tandas. Itu uangnya masih di laci. Kamu ambil ya. Tukas Mas Rama sambil berlalu ke dapur. Aku mengangguk. Menghampiri gerobak bercat hijau yang masih cukup kokoh. Karena kami baru memakainya kurang lebih 1 tahun. Kurai laci tempat penyimpanan uang. Hatiku bergetar melihat lembar merah dan biru terselip di sana. Alhamdulillah, desisku melihat tempat penyimpanan bakso dan mie yang kotor. Aku mengambil lap yang tersedia dan segera membersihkannya. Sesaat aku tertegun. Lap yang Mas Rama pakai tidak seperti biasanya. Namun aku masih saja menggunakan benda tersebut untuk menyeka sekitaran panci kuah. Selepas zuhur, Mas Rama izin ke pasar untuk menggilingkan daging dan belanja bahan lainnya. Ia terlihat lebih bersemangat. Setelah hari ini seluruh dagangan habis. Aku pun turut merasakan kebahagiaan itu. Pulangnya jangan sore-sore ya, Mas. Pesanku sebelum ia mengayuh sepeda tua pemberian ayah. Siap. Kamu mau nitip apa? Kerlingnya. Buah jeruk saja kalau uangnya sisa. Ucapku tersenyum. Mas Rama mengacungkan jempol sambil tertawa. Ia pun mengendarai sepeda menuju jalan raya. Jarak pasar cukup jauh. Namun kami tidak memiliki kendaraan lain selain roda 2 yang dikayuh. Hingga siang ini, aroma bangkai tidak lagi tercium. Padahal aku ingin membersihkannya, jika memang berasal dari dalam rumah. Meski seluruh ruangan kujelajahi, tidak ada bau tak sedap seperti kemarin malam. Justru aroma bakso yang terus-menerus terhirup. Aku penasaran, meneliti lagi gerobak. Mungkin saja ada sisa bakso yang terlewat, namun semuanya bersih. Panci kaldu pun sudah diangkat ke dapur dan dicuci oleh Mas Rama. Aku mengendus seluruh sisi gerobak seperti seekor tikus. Hingga tangisan Bening menghentikan kelakuan konyolku tersebut. Pukul 5:30 sore, aku mulai gelisah. Mas Rama belum terlihat batang hidungnya. Bening juga rewel terus meski sudah diberi ASI. Aku menimangnya di ruang depan sambil menunggu kepulangan Mas Rama. 5 menit sebelum azan maghrib, terdengar pintu diketuk. Bening menggeliat gelisah. Perasaanku pun tidak nyaman. Ketukan kedua. Aku terpaku. Mas Rama biasanya mengucap salam saat mengetuk pintu. Bening mulai merengek. Perlahan kakiku melangkah ke arah kamar. Aku melirik daun pintu yang bergeming. Ada lubang kunci di sana. Jika berhasil mengintip, aku bisa memastikan siapa yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Aku mendekap Bening erat. Kuredam detak jantung yang membuat tubuh banjir keringat. Tanpa suara, kaki melangkah menuju pintu. Setengah merunduk. Tatapanku menerobos lubang kunci. Lampu teras sudah kunyalakan, tetapi rasanya masih gelap. Ada sesuatu yang bergerak, seperti sebuah bayangan hitam, tinggi, besar. Aroma pandan bercampur amis darah, menyergap indera penciuman. Kutahan napas dengan susah payah. Bau itu menerobos melalui celah. Saat kembali memicingkan mata, pegangan pintu bergerak membuatku terlonjak. Bening menangis kencang. Aku langsung menimangnya agar ia tenang. Getaran pada tubuhku beriringan dengan daun pintu yang mulai berderak. Sepasang tangan besar berhasil membukanya dalam sekali sentak. Sesaat mata kami saling bersirobok. Ia perempuan berbadan hijau dengan payudara menggelantung sampai tanah. Rambutnya sekasar ijuk, hitam mengembang bertaburkan serangga. Entah apa, mulutnya mendesis, menatap Bening lalu meringis. Aku tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Tubuh merapat pada dinding, menyembunyikan Bening dalam dekapan. Tatapannya nanar, menyisir ruangan, hingga kemudian berhenti pada gerobak bakso di luar. Tukarkan, desisnya, persis seperti bisikan yang kudengar kemarin malam. Lidahku keluh, ingin bertanya apa maksudnya, tetapi tidak bisa. Dering bel sepeda Mas Rama membuat sosok itu menoleh, lalu melesat entah kemana. Aroma pandan dan anyir perlahan hilang. Azan maghrib berkumandang, membuat tubuhku yang beku luruh di lantai. Bening masih menangis. Tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa.
Pikiranku kacau, bahkan salam Mas Rama tak mampu ku jawab. Astagfirullah, kenapa pintu belum ditutup, Dek? Kamu kenapa? Mas Rama panik. Belanjaan ia hamburkan di lantai. Aku masih terdiam. Ia pun segera menutup pintu lalu membimbingku ke kamar. Mas ambilkan minum dulu ya, ucapnya bersiap pergi. Aku menatap wajah Bening yang memerah karena menangis. Lafaz azan yang belum usai seperti menyentak kesadaran. Gegasku berikan Bening ASI sambil mengingat kejadian beberapa saat lalu yang seperti mimpi. Setelah meminum segelas air putih, perasaanku mulai membaik. Kutatap Mas Rama, ingin mengatakan siapa yang baru saja bertandang. Mas, bisikku. Iya. Ia mengusap rambutku. Aku bertemu Wewe Gombel. Mas Rama mendekapku. Ia tidak mengatakan apapun perihal sosok yang baru saja aku sebutkan. Saat kecil, aku hanya sering mendengar namanya. Ibu selalu menakut-nakuti bertemu makhluk penculik anak kecil tersebut. Jika aku pulang, bermain sampai senja. Diam di kamar saja ya. Mas mau mandi dulu, pamitnya. Aku mengangguk. Masa nifasku hanya berlangsung 40 hari. Namun 15 hari kemudian, aku sudah haid hingga hari ini. Mungkin itu sebabnya ia mendatangiku. Karena ada bau darah kotor. Mengingat rupanya yang mengerikan. Membuatku menggeleng ngeri. Esoknya aku menjumpai kain putih yang kemarin lalu kudapati di keranjang baju bersih. Berada di gerobak Mas Rama lagi. Sepertinya ia menggunakan kain tersebut untuk lap. Mas, kain ini kamu dapat dari mana? Sepertinya bukan lap yang biasa. Tegurku sebelum ia berangkat. Ambil di jemuran, bareng sama lap-lap yang lain. Kenapa? Mas Rama mengangkut bakso dalam jumlah yang cukup banyak dari dapur. Enggak, aneh aja. Aku nggak pernah lihat kain ini sebelumnya. Ucapku sambil menimang Bening. Lupa kali, Dek. Ya sudah. Lagi pula kain bersih ini ada di jemuran, berarti sudah dicuci kan? Mas berangkat dulu ya, pamitnya. Aku mengangguk menyambut uluran tangannya dan memandangi punggung itu yang penuh semangat, menyongsong rezeki. Mas Rama bilang kain itu ia ambil dari jemuran, tetapi aku tidak merasa menyucinya. Kuajak Bening jalan-jalan di sekitaran rumah. Motor tetangga terdekatku, Mbak Ayu, memasuki halaman rumahnya. Wanita yang tidak terlalu hangat itu menatapku sejenak, kemudian mengangguk. Ia turun sambil menenteng bungkusan plastik yang mengeluarkan aroma sangat sedap dan familiar, aroma bakso. Bening tertidur. Gegas kugunakan waktu singkat tersebut untuk mencuci. Saat menjemur baju di halaman, Mbak Ayu pun tengah melakukan hal yang sama. Rumah kami hanya terhalang pagar tanaman, serta halaman yang cukup luas. Namun entah kenapa tumben sekali, ia mendatangiku sambil menenteng ember kosong. Mbak Nuni, sapanya datar. Iya mbak, sahutku hati-hati. Saya baru tahu kalau bakso Mas Rama enak banget. Tadi nyicip 1 mangkuk. Ternyata suami saya pun suka. Lusa bisa pesan 50 mangkuk? Saya mau ada acara kirim doa untuk ibu mertua, tuturnya. Sesaat aku hanya tertegun. Ini tidak salah dengar. Mbak Ayu tetangga yang sejak kami berjualan bakso belum pernah sekalipun membeli dagangan kami. Sekali mencoba langsung mau pesan 50 mangkuk. Ada rasa senang sekaligus bingung. Membuatku hanya berdiri mematung. Mbak, sentak Mbak Ayu melambaikan tangan. Iya mbak, nanti saya tanya Mas Rama dulu ya. Angguku cepat. Aku mengingat lagi aroma bakso yang dibawa Mbak Ayu tadi pagi. Entah kenapa, akhir-akhir ini memang kuah kaldu yang dibuat Mas Rama menggugah selera. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, sudah tercium wangi daging sapi yang berpadu dengan aneka rempah. Apa Mas Rama menemukan resep rahasia? Belum habis rasa heranku. Suara gerobak kosong memasuki pekarangan. Mas Rama semberingah. Memasuki rumah dengan wajah cerah. Ia memberiku seluruh hasil penjualan hari ini, yang bahkan baru pukul 11:20. Sudah habis, Mas? Aku masih tak percaya. Iya, Dik. Mas juga nggak menyangka. Tadi baru jalan sampai depan aja, udah dihadang pembeli. Paparnya menyeka keringat menggunakan handuk kecil. Syukurlah. Lusa, Mbak Ayu mau pesan 50 porsi. Bisa nggak, Mas? Aku menyimpan uang dalam dompet setelah menyisakan beberapa lembar untuk modal. Bisa kok. Nanti Mas mau belanja lebih banyak dari kemarin.
Kalau perlu, nanti kita buka di depan rumah aja, biar pembeli yang datang. Pungkas Mas Rama antusias. Aku tersenyum. Mungkin jika pelanggan sudah bertambah, memang lebih baik mangkal saja. Kami jadi memiliki waktu lebih banyak di rumah. Ya sudah Mas, Mas makan dulu. Biar aku yang bersihkan gerobaknya. Hari ini cukup segini saja. Nanti habis zuhur langsung belanja aja, biar pulangnya nggak kesorean. Ucapku mengingat kejadian maghrib kemarin. Siap, Dek. Mas Rama mengusap kepalaku. Setelah memastikan bening masih tertidur pulas, aku mendekati gerobak dan mulai melakukan rutinitas yang bisa kulakukan. Membersihkan etalase mie, mengangkat panci kaldu, serta mengelap seluruh bagian gerobak. Panci masih panas. Aku hanya membuka tutupnya agar uap di dalamnya lekas hilang. Kulongokkan kepala ke dasar dandang. Kuah tinggal sedikit hingga bagian dasar terlihat. Tatapanku tertumbuk pada sesuatu yang mendiami dasar panci. Segumpal benda putih, seperti sebuah kain. Berdebar ku angkat menggunakan sendok kaldu. Astagfirullah. Aku terpekik. Kain lap yang tadi pagi ada di sekitaran panci. Kenapa bisa tercebur ke dalam? Tanpa Mas Rama sadari. Gegas aku masuk rumah dan menunjukkan benda tersebut kepada Mas Rama. Mas, kenapa ini bisa masuk ke dalam panci kaldu? Tanyaku sedikit kesal. Tentu saja karena aku menganggap Mas Rama kurang memperhatikan kebersihan. Ya Allah, Dek. Mas nggak tahu. Pantesan. Tadi dicari-cari nggak ketemu. Astagfirullah. Mas merasa nggak enak sama pembeli hari ini. Sesalnya, aku terdiam. Mungkin saja tadi terjatuh tanpa disadari karena Mas Rama sibuk melayani pembeli. Yah, kali ini aku maklumi. Lain kali hati-hati ya Mas. Takutnya pembeli yang tahu jadi risih dan enggan balik lagi. Pesanku. Mas Rama mengangguk. Aku pun menaruh kain lap tersebut di wastafel, lalu kembali ke teras. Besoknya kejadian serupa kembali terulang. Aku menemukan kain lap putih itu tercebur di dasar panci. Mas Rama lagi-lagi mengelak. Ia bahkan bersumpah kalau hari ini tidak membawa kain lap tersebut karena sedang dijemur. Kamu lihat sendiri kan? Kain itu semalam baru Mas suci lalu menjemurnya pagi-pagi. Mana mungkin Mas bawa dalam kondisi basah? Yakin Mas Rama. Aku terduduk menatap benda yang kulempar di sudut dapur dengan perasaan maskul. Kalau begitu, siapa yang dengan sengaja memasukkannya ke dalam panci kaldu? Apakah ada niat jahat? Menjatuhkan usaha kami misalnya. Sudah ya, Dek. Jangan suuzon. Mas juga merasa aneh. Tapi mau curiga pun rasanya susah. Nggak ada orang yang mendekati gerobak, kecuali kita dan pembeli. Tuturnya. Aku mencoba untuk percaya dengan ucapan Mas Rama. Itu sebabnya pagi ini, sengaja ku simpan kain putih tersebut di tempat yang Mas Rama tidak mungkin menjangkaunya. Di bawah bantal bening. Konyol memang. Tetapi aku ingin tahu, apakah hal yang sama kutemukan lagi nanti. Mulutku terkatup rapat, mata tak bisa mengerjap. Kain itu kembali kutemukan di dasar panci. Panik, aku menghambur ke dalam kamar dan memeriksa bawah bantal bening. Tidak ada. Itu benar-benar kain yang kusimpan tadi pagi. Mas, aku merasa ini nggak wajar. Tolong, buang saja kain itu ke sungai. Pintaku malam ini, usai kami makan malam. Baiklah, Mas juga merasa takut. Andai nanti tak sengaja tersiduk dan dilihat pembeli, ujarnya lirih. Sehabis Isya, Mas Rama menyelinap keluar. Kain itu kubungkus plastik hitam. Setelah memastikan tidak ada tetangga yang melihat, Mas Rama melangkah ke arah Kalibendo. Aku menunggu dengan cemas. Bagaimana kalau ada tetangga yang melihat lalu curiga? Namun aku lebih takut lagi jika kain itu membawa petaka. Semoga keputusan ini benar. Hingga pukul 8 malam, Mas Rama belum kembali. Aku mulai gelisah. Menoleh ke arah pintu dan jam silih berganti. Bening dalam gendongan menggeliat. Wajahnya tiba-tiba memerah, lalu menangis kencang. Ya Allah, Nak. Ada apa? Aku mendekapnya. Ia terlihat tidak nyaman. Khawatir ada serangga yang menggigit. Ku bawa ia ke kamar dan menidurkannya di kasur. Seluruh bagian tubuh kuperiksa, tetapi tidak kujumpai apapun. Aku memberinya ASI. Barulah ia sedikit tenang. Walau sesekali masih merengek dan mengepalkan tangan. Entah pukul berapa, Mas Rama berbaring di sampingku yang tak sengaja tertidur saat menyusui bening. Kaget, kulihat jam di dinding, namun tidak terlihat karena mataku buram.
oleh rasa kantuk yang masih menggelayut. Jam berapa, Mas? Kenapa baru pulang? Tanyaku bergumam. Iya, tadi mampir ngopi di warung Mas Munir, Sahutnya sambil memejamkan mata. Aku pun mengikutinya, kembali memejamkan mata. Sebelum benar-benar terlelap, samar, ku dengar ketukan pada jendela. Ku coba menggerakkan netra, tetapi sangat berat. Telingaku hanya menangkap gerakan Mas Rama yang bangkit perlahan dan menderap keluar. Setelah itu semua lenyap. Semalam kemana lagi, Mas? Tanyaku sambil membantunya menggoreng bawang. Nggak kemana-mana. Memangnya kenapa? Sahut Mas Rama tanpa menoleh. Aku terdiam. Memang sebenarnya aku tidak begitu yakin dengan pendengaran semalam. Terlebih dalam kondisi mengantuk berat. Hari ini terakhir Mas jualan keliling. Besok kita jualan di depan rumah saja, ucap Mas Rama tersenyum. Mas yakin? Aku menatapnya. Iya, hari ini Mas kalian mau bilang ke pembeli kalau mulai besok mangkal di rumah. Nanti kita pasang spanduk di jalan depan, sahutnya. Usai semua beres, Mas Rama pamit mendorong gerobaknya untuk terakhir kali. Sebelum ia pergi, aku mencuri pandang ke arah panci kaldu, memastikan kain itu benar-benar sudah tidak ada. Sama seperti kemarin, sebelum zuhur ia sudah pulang dengan dagangan habis terjual. Namun saat aku hendak membantu membereskan gerobak, ia menolak. Nggak usah, Dek. Biar Mas saja. Sekalian menunggu orang yang bantu memasang tenda. Kamu siapkan makanan saja, ujarnya. Aku menurut. Mas Rama pun mulai sibuk mengeluarkan alat-alat yang kemarin dibeli dari kota. Tak lama 2 orang tukang datang. Mereka segera menyiapkan tempat di teras hingga halaman. Untuk besok Mas Rama berjualan. Hingga malam aku tidak melihat Mas Rama mencuci panci kaldu. Saat kutanyakan, katanya tidak apa-apa. Masih cukup bersih. Jadi tidak perlu sering-sering dicuci. Aku tidak lagi bertanya, karena ia terlihat sangat lelah. Dek, besok bayarkan utang kita ke ibu ya. Oh, Mas gak enak, ucap Mas Rama sebelum tidur. Iya, Mas. Aku juga udah rencana mau ke rumah ibu besok. Aku mengangguk setuju. Persalinan kemarin kami meminjam uang kepada ibu karena sama sekali tidak memiliki tabungan. Jumlahnya cukup banyak karena aku harus dirujuk ke rumah sakit tanpa kartu jaminan kesehatan. Untunglah akhir-akhir ini omset penjualan bakso meningkat. Kami bisa menyisihkan sedikit untuk membayar hutang. Mas udah sholat? Tanyaku saat ia memejamkan mata. Kumamnya. Udah atau belum? Ulangku. Ia tak menjawab. Kuembuskan napas kasar. Seingatku beberapa hari terakhir, Mas Rama jarang terlihat sholat. Jika kutanya, ia selalu beralasan. Sebentar lagi, atau menjawab sudah dengan enggan. Apa ia selelah itu, sampai melalaikan kewajiban? Aku gelisah. Aroma bakso terus saja mengusik indera penciuman. Entah kenapa ini membuatku mual. Ada sedikit amis yang bercampur wangi pandan. Tunggu, pandan. Mendadak bulu kuduku meremang. Aku mencoba memejamkan mata, memunggungi Mas Rama dan mendekap bening erat. Tiupan angin di luar mengusik ranting-ranting pohon, gemerisik daun, serta hempasan ringan jendela membuatku makin terjaga. Tukarkan! Suara itu kembali berdenging di telinga. Aku mengedarkan pandangan, menatap langit-langit serta sudut ruangan. Tidak ada siapapun. Namun bayangan makhluk telanjang yang kemarin lalu menampakkan diri, berkelebat begitu saja. Allah! Bisikku parau. Tolong! Jangan ganggu kami. Hembusan angin mereda, namun di luar terdengar kegaduhan. Sepertinya dari gerobak bakso Mas Rama. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang memberontak. Mas Rama sudah lelap. Ia tidak mendengar apapun yang terjadi di luar. Pelan walau dengan tungkai gemetar, aku menuruni ranjang dan menyelinap ke ruang depan. Dari balik tirai, harusnya aku bisa melihat penyebab suara gaduh pada gerobak bakso kami. Lampu teras menyala terang. Sedikit cahaya menerobos melalui jendela kaca serta ventilasi udara. Aku mengendap menahan napas karena wangi pandan serta amis yang kian menyengat. Mataku nyalang memeriksa kondisi teras dengan degup jantung tak beraturan. Sosok anak kecil berambut gimbal tengah merangkak menaiki gerobak. Ia hanya mengenakan kain putih yang membalut tubuh bagian bawahnya, semacam popok. Sesaat ia duduk membelakangiku, mengetuk-ketukan jemarinya yang panjang pada kaca etalase, lalu menjilat seluruh permukaan gerobak menggunakan lidah panjang dan merah. Aku menutup mulut, menahan pekik ketakutan serta mengatur napas yang tersengal. Ia terkikik.
Kini permukaan gerobak penuh dengan liur. Sekelebat angin menggoyang lampu teras. Tapak kaki berat mendekat dari kegelapan. Riap rambut hitam serta kulit hijau kasar menyembul keluar. Matanya nanar menatap gerobak Mas Rama, di mana terdapat sosok anak kecil yang masih asik bermain liur. Aku memperhatikan mereka yang seperti berbincang. Tubuh telanjang itu membuatku bergidik ngeri. 2 buah payudara menggelantung, nyaris menyentuh tanah. Aroma busuk membuat hidung serasa tertusuk, tajam, dan membuat perut teraduk. Pundakku ditepuk dari belakang. Tak ayal pekik ketakutan menggema ke seluruh ruangan. Bening menangis, membuatku makin panik. Sosok di belakangku meletakkan jari telunjuk pada hidung. Mas Rama menarik tanganku menuju kamar. Mas? Aku mendekap Bening sambil terisak. Jangan takut, ada Mas di sini, hiburnya lembut. Mas lihat, di luar. Mereka ada di luar, Cercaku. Mas Rama terdiam. Raut wajahnya pun terlihat gelisah. Ia beringsut mengambilkan air putih yang tersedia di atas lemari baju Bening. Kamu tenang ya, besok Mas pastikan mereka nggak akan mengganggu kita lagi, yakinnya. Aku enggan menjawab, lemas seluruh tubuh oleh rasa mencekam yang baru saja berlangsung. Bening kembali terbejam, suara-suara di luar pun menghilang. Mas Rama menepuk bahuku, menyuruh untuk tidur, mengingat malam kian larut. Dini hari aku terbangun oleh Bening yang mengompol. Kulihat Mas Rama sudah tidak ada. Di dapur terdengar suara keran air menyala, juga suara pisau beradu dengan telenan. Aku penasaran. Usai menggantikan celana Bening, kuayunkan kaki keluar kamar. Kenapa bangun, Dek? Tidur dulu aja, ucap Mas Rama sebelum aku bertanya. Ia mengiris bawang merah dengan cekatan. Mas, kenapa jam segini sudah bangun? Aku balik melempar tanya. Hari ini pertama kita mangkal. Mas mau buka lebih awal, sahutnya bersemangat. Tapi Mas, aku kurang setuju. Mengingat semalam pun ia tidur hanya sebentar. Hanya hari ini, Dek. Besok kita buka dari habis zuhur sampai malam, tandasnya. Aku ingin kembali bertanya, tetapi Mas Rama membimbingku untuk kembali ke kamar. Jaga Bening saja ya, Dek. Jaga ia baik-baik, perintahnya lembut. Tiba di kamar, aku hanya duduk di tepi ranjang. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak, sementara suamiku kerja keras sendirian? Akhirnya aku kumpulkan baju-baju Bening yang kotor. Mungkin akan lebih baik jika aku temani Mas Rama sambil mencuci. Kenapa balik lagi? Mas Rama menatap heran. Mau nyuci, Mas? Sambil nemenin kamu, biar nggak sendirian di dapur, jawabku melenggang ke kamar mandi. Tunggu, jangan. Mas Rama setengah berteriak, membuatku berhenti mendadak. Maksud Mas, jangan nyuci jam segini. Maksud Mas, jangan nyuci jam segini. Kamu masih punya bayi, kata ibu pamali. Ralatnya salah tingkah. Aku berpikir sejenak, ada benarnya juga apa kata Mas Rama. Lagi pula air masih terlalu dingin. Ya sudah, aku rendam dulu saja di kamar mandi, tukasku kemudian. Sini, biar Mas saja. Sudah, kamu balik ke kamar. Kasihan Bening. Lelaki berperawakan jangkung itu merebut ember baju kotor dari tanganku. Mau tidak mau, aku berbalik badan, bersiap kembali ke kamar meski dengan hati bimbang. Mas Rama masih mengawasiku, khawatir jika aku tidak menurut. Tapi di ambang pintu ruang tengah, samar terdengar geraman dari arah kamar mandi. Aku menghentikan langkah seketika, menoleh pada Mas Rama yang kini kembali sibuk membalik kulit pangsit dalam wajan penggorengan. Ember cucian masih ia letakkan di bawah wastafel. Mas, panggilku ragu, ia tidak mendengar. Aku menatap kamar mandi yang hanya berjarak 5 langkah dari Mas Rama berdiri. Pintu tertutup dengan lampu yang dimatikan. Biasanya aku tidak pernah melakukan itu. Selalu kubiarkan lampu menyala untuk penerangan. Enggan berdebat dengannya, kupilih untuk kembali ke kamar dan merebahkan diri di samping Bening. Pukul 6 pagi, Mas Rama sudah menyalakan kompor pada gerobak. Aroma kaldu menari-nari. Uap panas meliuk tipis terbawa angin pagi. Tak lama seorang bocah berseragam merah putih datang membawa mangkuk. Kulihat tangan Mas Rama cekatan, meracik bakso ke dalam mangkuk Andi. Ini nanti panas. Kalau kamu bawanya nggak pakai alas, Om pinjamkan piring ya, ucap Mas Rama. Oh begitu ya Om. Boleh deh, nanti biar Andi kembalikan sambil berangkat sekolah, sautnya mengangguk. Dek, pinjam piring 1 buat Andi ya, seru Mas Rama. Ia tidak tahu
Jika sejak tadi aku mengamatinya dari balik jendela. Gegas aku ke dapur, mengambil satu piring keramik yang cukup tebal. Kuserahkan pada Mas Rama. Ia pun meletakkan mangkuk panas milik Andi di atasnya. Nih Andi, hati-hati bawanya ya, pesan Mas Rama. Makasih ya Om, udah dilebihin juga baksonya, sambut Andi girang. Sama-sama, Mas Rama mengangguk. Aku pun turut melempar senyum. Oh iya, tangan Bening kenapa Tante? Andi masih sempat menatap Bening dalam gendonganku. Tangan? Aku kaget. Sontak kutarik sedikit tangan Bening yang terbungkus kain gendongan. Terlihat bercak ungu seperti memar. Dari mana Andi tahu? Aku sendiri baru menyadari setelah ia bertanya. Andi, tahu dari mana ada memar di tangan Bening? Tanyaku heran. Itu, Bening terlihat gak nyaman. Dari tadi, Andi lihat jarinya digerak-gerakan. Jelasnya. Astaga, anak ini jeli sekali. Sudah, Andi buruan pulang. Nanti ditungguin Mama, ujar Mas Rama. Oh iya Om, makasih ya. Bocah 8 tahun itu membawa mangkuk baksonya dengan hati-hati. Aku menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Rumah Andi hanya terhalang jalan yang berbelok. Orang tuanya semua guru. Baru kali ini kulihat ia membeli bakso kami di pagi hari. Kenapa bengong, Dik? Mas Rama menepuk bahuku. Enggak kok. Tuh, ada yang datang lagi, Mas. Tunjukku. Seorang wanita menggendong balita yang terlihat merengek manja. Azam dan Mbak Novi. Mas, bakso seporsi ya. Ucap wanita itu begitu tiba. Mata Azam terlihat sembab. Azam kenapa, Mbak? Tanyaku penasaran. Enggak tahu, Mbak Nuni. Sejak semalam, rewel terus minta bakso. Udah jam 12. Mana ada yang jual. Pagi ini nangis lagi. Untung Mas Rama udah jualan. Tutur wanita itu sedikit tersengal. Azam menatapku sejenak, kemudian membuang pandang seperti malu. Oh begitu ya. Iya, ini Mas Rama katanya mau jualan pagi di hari pertama. Silakan duduk dulu ya Mbak. Aku menunjuk bangku panjang yang masih baru. Usai pesanan jadi, Mbak Novi berpamitan. Jika aku perhatikan, tatapan Azam sering ke arah jemuran, di mana kini sudah berpindah ke samping rumah. Mak, Mak, celoteh bocah 3 tahun tersebut. Apa Zam? Ini baksonya udah jadi. Ayo pulang. Mbak Novi menuntunnya. Mak, lu. Tangannya menunjuk jemuran. Oh, baju Dedek Bening. Mbak Novi memandang sekilas ke jemuran, kemudian setengah menyeret Azam. Aku bergeming. Bocah itu bilang apa ya? Sayang, ia masih cadel. Beberapa kata masih sulit dipahami orang dewasa. Apa yang menarik dari baju Bening? Dek, pagi-pagi kenapa melamun terus sih? Mas Rama mengecilkan kompor. Mas sudah membersihkan gerobaknya. Tanyaku pelan. Memangnya masih terlihat kotor? Mas Rama sedikit tersinggung. Bukan begitu. Tapi kan Bu Narto datang tanpa membawa dagangan. Sepertinya ia pun ingin membeli bakso kami. Aku pamit masuk rumah karena ingin menyusui Bening. Di kamar ku pandangi lebam di tangan kiri Bening yang terlihat nyata. Sejak kapan ini ada? Ia belum bisa berguling tengkurap. Tempat tidurnya pun aman dari benda keras yang bisa membuatnya terbentur. Aku merasa bersalah. Telah lalai menjaganya. Tepat azan zuhur, Mas Rama menutup teras dengan terpal. Dagangan sudah habis terjual. Lembaran uang merah dan biru ia berikan kepadaku. Namun lagi-lagi aku tidak diperbolehkan untuk membersihkan gerobak. Urusan dagang, biar Mas yang kerjakan sendiri. Kamu fokus ke Bening saja, ujarnya. Aku terdiam. Mau bagaimana lagi? Ia tidak mengizinkan. Walau rasanya ada yang janggal, kubiarkan saja. Teringat akan berkunjung ke rumah ibu. Gegas aku berkemas. Mas Rama menyiapkan ojek langganan untuk mengantarku. Mas gak ikut dulu ya? Masih banyak pekerjaan, ucapnya memasuki kamar. Iya, gak apa-apa. Mau bayar utang ibu berapa, Mas? Tanyaku sambil menghitung uang simpanan. 500.000 dulu saja. Sisanya bulan depan, tukas Mas Rama. Aku pun menyisihkan 5 lembar uang merah ke dalam dompet. Sisanya aku kembalikan ke amplop untuk modal. Mas Rama menuju sofa. Ia merebahkan diri begitu saja. Padahal kulihat belum sholat zuhur. Mas, sholat dulu, ingatku. Ia terdiam. Dengkuran nyaring menandakan
bahwa lelaki yang menikahiku 2 tahun lalu itu sudah di alam mimpi. Aku mengembuskan napas panjang, hendak membangunkannya, tetapi tidak memiliki keberanian. Pak Karmin, ojek langganan sudah datang. Mas Rama aku bangunkan, karena aku hendak pamitan. Rumah ibu ada di wilayah kecamatan. Sekitar 30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Mau menginap? Tanya Mas Rama mengucek mata. Iya, sahutku singkat. Entah kenapa wajah Mas Rama sedikit berubah. Ada gurat aneh yang tak bisa dijelaskan secara logika. Biasanya meski bangun tidur pun, ia tak sekusam itu. Apalagi tidur siang yang hanya beberapa jam. Ya sudah, kali ini naik ojek dulu. Besok Mas beli motor biar bisa mengantar kamu kapanpun. Ibu Mas Rama menjinjingkan tas berisi baju-baju bening. Aku hanya melempar senyum. Walau dagangan akhir-akhir ini cukup laris, tetapi mustahil dalam waktu dekat bisa membeli sebuah sepeda motor tanpa menyicil. Terlebih masih ada utang yang harus kami bayar. Pak, titip istri saya ya, ucap Mas Rama pada Pak Karmin. Baik Mas, saya bawa motornya pelan-pelan kok, sahut Pak Karmin yakin. Ini ongkosnya. Mas Rama mengulurkan selembar uang biru. Pak Karmin bersiap mengambil kembalian. Tetapi Mas Rama gegas menolak. Nggak usah kembali Pak, anggap saja rezeki, ujar suamiku ramah. Aku cukup terperangah. Akhir-akhir ini pun Mas Rama mendadak dermawan. Walau ada rasa bangga, tetapi hal ini masih cukup mengejutkanku. Makasih, Mas Rama, Mbak Nuni. Pak Karmin menyimpan uang tersebut dengan hati-hati. Biasanya tarif ojek sampai kecamatan hanya 30.000 sekali jalan. Jika pulang pergi, 50.000. Namun kali ini aku hanya perlu diantar dan Mas Rama memberikan ongkos lebihan. Usai berpamitan, aku segera menaiki motor dengan hati-hati. Kupastikan gamis dan kerudung tidak menjuntai yang bisa mencelakakan kami. Pak Karmin membawa motor pelan, menyusuri jalanan perkampungan yang lengang. Mas Rama emang baik banget ya Mbak. Kemarin banyak yang cerita, katanya pembeli bakso dikasih lebihan, ucap Pak Karmin membuka pembicaraan. Alhamdulillah Pak, sahutku. Oh iya, Mbak tahu Azam anak Mbak Novi? Semalam dia nangis terus. Rumah saya kan di sebelahnya. Jadi jelas banget. Mana istri saya sedang sakit kepala lagi. Makin gak bisa tidur, ucar Pak Karmin. Memangnya kenapa Pak? Sakit? Tanyaku pura-pura tak tahu. Padahal tadi pagi Mbak Novi sudah bercerita penyebabnya. Nggak tahu. Kena sawan mungkin. Kemarin maghrib, bapaknya baru pulang mancing dari Kali Bendo. Kali itu sekarang jadi keramat. Sejak ada yang dengar suara bayi di sana. Katanya sih ada wewe manak. Papar lelaki bertopi usang itu mengedikkan bahu. Darahku berdesir. Teringat dengan kejadian akhir-akhir ini. Terutama semalam. Kenapa bisa ada makhluk seperti itu mendekati rumah kami? Memangnya kenapa kalau ada wewe melahirkan, Pak? Pancingku. Popok anak wewe itu sangat berharga. Banyak dukun berlomba-lomba mencurinya untuk pesugihan. Kemarin sudah ada Pak Suyani, dukun kampung Sabrang yang datang ke Kali Bendo. Tapi katanya nggak dapat apa-apa. Jelas Pak Karmin, persis seperti yang kudengar saat di warung pagi itu. Bukankah pesugihan seperti itu memakan tumbal ya Pak? Kenapa orang tertarik sih? Cetusku gemetar. Ada rasa tak enak hati mengingat kain putih yang sering kutemukan di dasar panci kaldu bakso Mas Rama. Katanya kalau popok wewe nggak pakai tumbal Mbak. Ya nggak tahu juga sih. Saya mah malas sama begituan. Syirik. Tandas Pak Karmin makin membuat perutku mulas, tak nyaman. Aku tiba di rumah ibu sebelum azan asar. Beliau langsung menyambutku, meraih bening dan menimangnya penuh kasih sayang. Ono opo Nduk? Tumben, sambut ibu heran. Enggak kok Bu, Nunik kan sudah 40 hari. Jadi boleh keluar rumah. Nunik kangen sama ibu, ucapku tersenyum. Maaf, enggak bawa apa-apa. Dagangan Mas Rama juga habis tak tersisa. Alhamdulillah, enggak apa-apa Nduk. Yang penting kalian sehat. Waras, selamat. Ibu udah seneng. Sana kamu makan dulu. Dilalah, bapakmu nyembelih ayam tadi pagi. Ternyata putu wedok mau datang. Ujar ibu senang. Ia pun mengajak Bening ke teras. Sementara aku menuju dapur dan mencari bapak. Usai sholat maghrib, bapak memangku Bening. Ia kaget melihat memar di tangan cucunya. Aku berusaha menjelaskan.
Tetapi bapak mengernyit heran. Ini bukan memar biasa. Bening dijilat onjo-onjo. Tukas bapak membuat dadaku berdegup kencang. Mendengar kata jilat, aku teringat lagi dengan sosok yang bermain liur di gerobak bakso tadi malam. Bapak menyebutkan bahwa Bening sudah dijilat setan. Alah bapak iki lo, zaman sudah modern. Mana ada setan jilat menungso. Celetuk ibu mengambil alih Bening. Bapak tidak menjawab, tetapi dahinya masih saja berkerut-merut. Kalian baik-baik saja toh? Tanya lelaki berwajah teduh itu kemudian. Aku mengangguk yakin. Tentu pak, gak ada apa-apa kok, sahutku. Aku dan Bening tidur di kamar ibu. Rumah ini berada di pinggir jalan raya. Hingga malam pun masih ada beberapa kendaraan yang lewat. Berbeda dengan rumah sederhana kami di kampung Suren. Jam 8 malam saja sudah sepi. Sejak awal pandemi, ponsel satu-satunya milik kami terpaksa dijual. Aku tidak tahu dunia luar. Malam ini pun aku tidak bisa mengetahui kabar Mas Rama. Meski baru beberapa jam ku tinggal, aku khawatir ia kerja berlebihan. Aku hanya menginap 2 malam. Bapak pun mencarikan ojek tetangga untuk mengantarku pulang. Ibu membawakan bermacam-macam bahan makanan, beras, mie instan, minyak, gula, dan entah apa lagi. Berada dalam satu karung kecil. Bu, gak usah repot-repot begini. Nuni udah cukup kok. Ucapku tak enak hati. Namanya orang tua, Nduk. Anak cukup atau enggak, kami ingin terus memberi, walau hanya segenggam beras. Apalagi sudah ada cucu. Ibu tersenyum. Makasih banyak ya Bu. Besok kalau Mas Rama sudah beli motor, Nuni janji akan sering kesini. Pamitku. Semoga dagangannya makin laris ya. Berkah buat keluarga. Doa ibu. Sepanjang jalan aku lebih banyak diam. Tukang ojek tetangga ibu bernama Mas Halim. Ia bujangan tua yang pekerjaannya serabutan. Dulu saat aku lulus SMP, ia pernah melamarku. Namun aku masih ingin melanjutkan sekolah. Masih terlalu dini untuk memikirkan sebuah ikatan pernikahan. Itu sebabnya hubungan kami menjadi sedikit canggung. Kamu tinggal di kampung Suren? Tanya Mas Hilmi, memecah deru motor yang mulai memasuki kawasan hutan pinus. Iya, sautku singkat. Nggak takut? Ia kembali melontarkan pertanyaan. Takut kenapa? Aku mengernyit heran. Bukankah kemarin sore ada anak kecil yang hilang di Kalibendo? Kamu nggak tahu? Mas Hilmi mengeraskan suara. Apa? Mana aku tahu? Kan menginap di rumah ibu. Ujarku kaget. Anak hilang katanya. Apa ini ada kaitan dengan penampakan Wewe di rumahku? Mas tahu tentang popok Wewe? Tanyaku setelah mengumpulkan keberanian. Entah bagaimana, Mas Hilmi sekarang berwajah datar. Bahkan terkesan dingin padaku. Enggak, tukasnya. Ya sudah, gumamku. Mendekati rumahku, Mas Hilmi melambatkan laju motornya. Melalui kaca spion, kulihat ia terlihat ragu. Kalau nggak ada keperluan, jauhi Kalibendo. Ucapnya mirip sebuah pesan. Iya, lagi pula buat apa aku ke sana? Sautku. Mas Hilmi terdiam. Tiba di halaman, Mas Rama tengah bersiap-siap buka warung. Terpal penutup bangku, meja serta teras ia gulung. Walau sepertinya kompor kaldu belum dinyalakan, aroma bakso mulai menguar. Makasih ya Mas, ucapku memberikan ongkos. Namun lelaki itu menepis. Sudah dikasih Bu Mei, tukasnya. Sesaat ia menatap Mas Rama yang membantu mengangkatkan barang. Kedua lelaki itu pun saling tatap tanpa melempar kata. Aku yang melihat kecanggungan itu gegas izin masuk rumah. Tak lama diikuti Mas Rama yang memanggul karung pemberian ibu. Kenapa harus sama dia sih, Dek? Ketus Mas Rama usai motor Mas Hilmi pergi. Ibu yang nyariin ojek, Mas. Aku gak enak nolak. Kulirik lelaki yang kini mulai sibuk merebus mie soun. Aku mengambil air minum, kemudian menenggaknya tanpa sisa. Bening masih tidur nyenyak dalam gendongan. Mas, apa benar kemarin ada anak hilang? Anaknya siapa? Tanyaku saat teringat ucapan Mas Hilmi di jalan tadi. Kamu tahu dari mana? Mas Rama tidak menoleh. Namun dari nadanya, ku tahu ia heran. Tadi dengar di jalan, sautku sekenanya. Sudah ketemu kok. Biasa, anak-anak kalau dikasih tahu orang tua, nggak didengerin. Tuh, anaknya Pak Sadikin, si Fatur, main di kali sampai surup.
papar Mas Rama. Hilangnya kemana? Tanyaku hati-hati. Nggak tahu, jawab Mas Rama singkat. Aku pun membawa bening ke kamar karena ingin buang air. Saat masuk kamar mandi aku tertegun. Lantainya sangat licin dan berbau tak sedap. Baru ku tinggal 2 malam. Masa sekotor ini? Sakit perutku mendadak hilang. Aku memilih mengambil sikat dan sabun, lalu mulai melakukan pembersihan. Saat hendak meraih gayung, mataku membelalak. Segumpal rambut tersangkut di keran air. Mas? Ku panggil Mas Rama, namun tak ada jawaban. Sepertinya ia sudah kembali ke teras. Cici, ku ambil rambut tersebut menggunakan gagang sikat. Helaiannya sangat tebal dan hitam, bahkan terkesan kasar. Rambut siapakah gerangan? Setelah melahirkan, aku memang memiliki masalah rambut rontok. Namun setiap kali menyisir ataupun keramas, ku simpan rambut tersebut dalam wadah. Saat sudah cukup banyak, ku kubur di bawah pohon pisang. Itu yang ibu ajarkan. Mungkin aku yang lupa, batinku. Aku tidak ingin berburuk sangka, terlebih menduga hal-hal aneh. Malamnya saat Mas Rama sibuk melayani pembeli, aku kembali ke kamar mandi. Lagi-lagi lantai dalam kondisi licin berlendir. Gusar, aku menyiramkan karbol sebanyak-banyaknya. Apa Mas Rama membuang sesuatu ke kamar mandi? Biar nanti kutanyakan saja. Saat sedang mengguyur lantai, tengkukku seperti kejatuhan sesuatu. Dingin dan lembek. Pelan kuulurkan jari ke belakang. Sesuatu kenyal teraba oleh tangan. Begiku melempar benda yang berhasil kurenggut dari tengkuk. Seekor cicak besar. Dalam kondisi mengenaskan. Kepalanya terputus. Sedikit darah menempel di kulitku. Aku mendongak. Kiranya hewan apa yang sudah memangsa seekor cicak. Namun tidak kutemukan apapun. Tiba-tiba lampu bergerak. Atap kamar mandi berderak. Aroma itu muncul sesaat. Kemudian lenyap bersama sebuah genting yang jatuh nyaris menimpa kepalaku. Lututku bergetar hebat. Didera oleh rasa kaget dan takut yang teramat sangat. Kepala masih mendongak. Melihat lubang yang menganga karena salah satu penutupnya terjatuh. Cahaya matahari langsung menerobos masuk. Hari belum sepenuhnya senja, tetapi gangguan sudah menerpa. Pelan aku beringsut keluar, menyusuri ubin dan menyusul Mas Rama ke depan. Untungnya tidak ada pembeli yang datang. Aku langsung menghampiri lelaki yang tengah mengelap mangkuk sambil bersiul ringan. Mas, panggilku lirih. Ada apa? Mas Rama menghentikan aktivitasnya sesaat, menatapku dan menunggu jawaban. Apa kamu buang sesuatu di kamar mandi? Kenapa lantainya licin dan kotor banget? Desahku. Mas Rama terdiam. Ia meletakkan mangkuk terakhir. Kemudian duduk di kursi plastik dekat gerobak. Iya, maaf ya. Mas buang sisa kuah yang udah basi di kamar mandi. Sahutnya merasa bersalah. Kuah basi? Aku mengernyitkan kening. Rasanya tidak tercium seperti itu. Iya, kuah kemarin lupa dipanasin. Kamu sudah makan? Tanya Mas Rama. Aku menggeleng. Belum, tetapi rasa laparku sudah lenyap gara-gara kejadian tadi. Kuraba tengkuk bekas kejatuhan cicak. Masih terasa tidak nyaman. Geli. Genting di kamar mandi jatuh, Mas. Nyaris saja jatuhin kepalaku. Ucapku sambil berlalu masuk. Kok bisa? Suara Mas Rama terdengar kaget. Gak tahu. Coba kamu lihat sendiri. Aku masuk kamar. Bening menggeliat, menatapku dengan matanya yang bulat. Kuhampiri putri kecilku tersebut. Bercanda sebentar, lalu bersiap memandikannya. Mas Rama masih melayani pembeli. Aku enggan kembali ke kamar mandi. Akhirnya Bening kumandikan di dapur, di dalam wastafel yang sudah kubersihkan. Pukul 8 malam, dagangan sudah habis. Mas Rama mengusap peluh dengan handuk yang selalu terkalung di leher. Sementara aku hanya bisa menatapnya karena ia tidak memberi izin membantu berkemas. Sudah malam, kamu tidur saja, Dek. Suruh Mas Rama sembari mengelap meja, kursi serta gerobak. Mangkuk kotor ada setumpuk, belum terjamah sabun. Mana bisa aku tidur kalau kamu masih terus bekerja? Sungutku. Mas Rama tersenyum. Ya sudah, kamu bantu cuciin mangkuk sama sendok garpu saja. Tapi kalau Bening bangun, lekas tinggalkan.
Aku mengangguk. Tanganku cekatan mengangkut mangkuk dalam ember menuju dapur. Sebelum itu entah kenapa aku ingin sekali melihat isi panci kaldu yang tertutup. Rasanya aroma bakso masih tercium lezat. Apa masih ada sisa? Kenapa? Kamu mau bakso? Sudah habis, Dik. Tegur Mas Rama melihatku tersenyum. Enggak kok. Aku menggeleng. Gegas kutinggalkan ia yang mulai menurunkan terpal penutup teras. Sebelum mencuci piring, kupastikan Bening masih dalam kondisi lelap. Pintu kamar kututup pelan. Kulihat Mas Rama sedang mengepel lantai teras. Keran air mulai kunyalakan. Lampu kamar mandi kubiarkan menyala. Pintunya pun sengaja kubuka. Genting yang jatuh sudah disingkirkan Mas Rama. Namun ia belum sempat memperbaikinya. Aku hanya bisa berharap semoga malam nanti tidak hujan. Satu mangkuk terakhir, aku memiringkan pinggang yang pegal. Sekelebat bayangan membuat jantungku terjingkat. Arahnya ke kamar mandi. Kupikir Mas Rama yang lewat. Tetapi suaranya masih terdengar di luar. Selesai mencuci mangkuk, aku melirik kamar mandi. Atap yang berlubang membuatku tidak nyaman. Namun rasa ingin buang hajat memaksaku masuk ke sana. Kubiarkan pintu terbuka, toh di rumah ini hanya ada Mas Rama. Sebelum meraih gayung dalam tampungan, kulihat bayangan aneh dari dalam air yang tenang. Sepasang bola merah, terlihat seperti mata yang menyembul dari lubang atap. Aku mendongak, tidak ada apa-apa. Hanya pekat malam yang terlihat. Perasaanku makin tidak karuan. Seperti ada seseorang yang mengintai dari atas. Entah siapapun itu. Aku harus memaksa Mas Rama agar besok lekas memperbaiki genting yang rusak. Terdengar suara ribut tikus mencicit dan berlarian. Aku kembali mendongak. Sepertinya mereka ada di atas genting. 2 ekor hewan pengerat itu terjatuh di lantai kamar mandi. Darah berceceran dari tubuh tanpa kepala. Mirip cicak kemarin. Aku memekik. Kelihat kaki kecil mereka terlihat mengenaskan. Secepat kilat aku menghambur keluar, melompati 2 bangkai yang terlihat janggal. Tubuhku bertabrakan dengan Mas Rama yang masuk ke dapur. Kami terjengkang karena hantaman yang cukup kuat. Ada apa, Dek? Lari-lari begitu? Bening gak bangun kok. Mas baru dari kamar. Tegur Mas Rama membantuku berdiri. Ada tikus jatuh, ucapku tersengal. Cuma tikus toh. Di mana? Mas Rama mengulas senyum, menganggap apa yang kulihat hanya kejadian biasa. Aku menunjuk kamar mandi, lalu meninggalkan Mas Rama sendiri. Entah kenapa, perutku mual hingga enggan bercakap panjang. Bening menggeliat gelisah. Kulihat celananya basah. Saat melepas pakaiannya, terlihat memar di bagian paha. Aku kaget, mengusap bercak keunguan yang terlihat masih baru. Kemudian membandingkannya dengan yang ada di tangan. Bentuknya hampir sama. Aneh, apa benar yang dikatakan Bapak? Bening dijilat onjo-onjo. Pagi sebelum menyiapkan dagangan, Mas Rama membetulkan atap kamar mandi terlebih dahulu. Aku memperhatikannya naik turun tangga sambil membuat sarapan. Bening sejak lahir tidak merepotkanku. Ia bayi yang sangat anteng dan jarang menangis. Aku pun tak pernah telat memberinya ASI. Jadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menanggung lapar. Mas Rama sudah selesai. Ia membereskan tangga sambil menjelaskan kemungkinan penyebab genting terjatuh. Kayaknya ada musang di atap, Dik. Dia yang mengganggu tikus dan cicak, paparnya. Musang? Apa hewan itu pemakan daging? Aku mengerutkan alis. Iya, mungkin. Tapi nggak mungkin kalau harimau atau sejenisnya. Lanjut Mas Rama menenangkanku. Mas, apa kamu punya bumbu rahasia? Tanyaku setelah beberapa hari, pertanyaan itu kusimpan. Bumbu rahasia apa? Mas Rama berlalu ke depan. Aku mengikuti usai mematikan kompor. Bakso kita semakin laris. Apa kamu punya bumbu rahasia? Hingga kaldunya tercium begitu nikmat. Ulangku. Mas Rama terdiam sesaat. Ia menyandarkan tangga di samping rumah. Aku duduk di bangku pembeli, sambil sesekali memindai kondisi gerobak. Khawatir ada sesuatu yang mencurigakan. Iya, Mas nemu resep rahasia, sautnya setelah kami duduk bersisian. Entah kenapa bau keringat Mas Rama sekarang lain.
Dulu selalu bercampur aroma bakso, namun kini dominan parfum dan sedikit amis seperti daging. Syukurlah, aku hanya cemas mengenai kain waktu itu. Aku takut itu popok Wewe, ucapku sangat lirih. Mas Rama menyentuh pundakku. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Bulan depan, Mas akan beli motor, biar kamu bisa sering-sering ke rumah ibu. Yakinnya, kuanggukan kepala meski belum mendapatkan jawaban pasti. Aku mengenal Mas Rama 3 tahun yang lalu. Ia lelaki jujur dan pekerja keras. Selain itu tidak pernah sekalipun membentak atau menyakiti wanita. Aku teringat, baru memasak sayur bayam tanpa lauk. Ku minta Mas Rama menjaga bening sebentar. Aku mau belanja lauk di tukang sayur depan, pamitku. Mas nitip ikan kembung ya? Pinta Mas Rama. Aku mengiyakan. Seperti biasa, emak penjual sayur sudah mangkal di depan. Pembeli berjubelan. Kulihat ada Bu Sadikin, orang tua Fatur, bocah yang kemarin katanya sempat hilang. Perempuan paruh baya itu menjadi pusat perhatian. Enggak tahu, Mbak. Sampai sekarang Fatur masih tidur. Bangun cuma minta minum, terus tidur lagi. Saya belum bisa memastikan dia itu kemana selama hilang, ucap Bu Sadikin. Wah, udah pasti Wewe itu, Bu. Mana ketemunya di bawah pohon bendo? Ya Allah, untung masih bisa pulang, Celetuk Mbak Novi sambil mengunyah bakwan. Bu Narto pun ada di sana. Penjual lauk keliling itu menyandarkan sepeda di samping emak. Iya, Mbak. Aduh, anak itu memang nakal. Tapi kalau sampai nggak pulang, ya saya pasti khawatir, tukas Bu Sadikin. Pas Fatur hilang itu, sebelumnya main sama anak saya di sekitar Kalibendo. Pas Fatur hilang itu, sebelumnya main sama anak saya di sekitar Kalibendo. Mereka nyari bendo matang. Santo pulang duluan karena sakit perut. Sementara Fatur masih tinggal sendirian, belum mau pulang. Papar Mbak Karomah penuh antusias. Aku mendengarkan dalam diam. Ternyata anak itu memang berada di sekitar kali dan sedang mencari buah yang mirip sempedak. Buah bendo. Beberapa kali Mas Rama pun sempat membawa pulang buah yang masih mentah untuk kujadikan sayur gulai. Rasanya mirip nangka muda. Ada ikan kembung, Mak? Tanyaku membuat semua orang menoleh. Mereka baru sadar kalau ada aku di belakang. Oh, Mbak Nuni, ada. Mau berapa bungkus? Mak membuka bungkusan plastik hitam. Satu saja, sautku sambil mengambil satu potong tempe. Mbak Nuni kemarin gak kelihatan. Kemana? Tanya Mbak Novi. Ke rumah ibu, Mbak. Aku mengeluarkan uang 50.000 untuk membayar belanjaan. Oh alah, pantesan. Kemarin itu geger loh. Satu kampung keluar rumah buat nyariin Fatur. Tukas perempuan berambut sebahu itu penuh antusias. Apa ini baru pertama kali ada anak hilang? Tanyaku penasaran. Iya, tapi dulu zaman mamaku masih kecil. Katanya juga pernah ada anak hilang. Diculik Wewe. Entah kenapa, sekarang bisa kejadian lagi. Apa benar Wewe itu ada? Ujar Mbak Novi, terdengar setengah tak percaya. Aku terdiam, makhluk yang pernah mendatangiku saat maghrib. Serta yang kulihat di malam hari, bermain dengan gerobak bakso Mas Rama. Ku yakin sosok itu. Namun aku tidak berani bercerita ke mereka. Takut mengacaukan suasana. Ini kembaliannya, Mbak. Emak menyenggol tanganku. Pagi-pagi udah melamun, candanya. Iya, Mak. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Takut bening nangis. Aku gegas meninggalkan mereka yang terlihat santai. Padahal paling hanya belanja sayur tak seberapa. Tetapi mengobrolnya yang lama. Aku tidak terbiasa seperti itu. Takut terbawa suasana. Membicarakan aib orang lain misalnya. Sebelum benar-benar menjauh. Ku dengar mereka masih membicarakan seputar Kalibendo dan hilangnya Fatur. Samar, ada yang mencetuskan popok Wewe. Membuatku bergidik mual. Sehabis maghrib 2 orang pembeli datang. Sepertinya mereka warga luar kampung Suren. Aku belum pernah melihatnya. Mas Rama menemani mereka mengobrol. Tempat kami memang nyaman. Tidak jauh dari jalan utama. Tetapi tidak juga terlalu ramai. Sangat damai untuk bersantai. Aku ke dapur.
merebuskan air panas untuk termos sesuai permintaan Mas Rama. Beberapa kali api kompor tiba-tiba padam. Kupikir gasnya sudah mau habis. Aku membuka pintu lemari bawah, di mana tabung gasnya berada, untuk memeriksa jarum regulator. Kepalaku menunduk. Tanganku meraih tabung berwarna hijau yang bersemayam di sana. Tiba-tiba sesuatu yang kasar teraba, seperti rambut gimbal dan lengket. Kaget kutarik dengan segera. Degup jantung mulai tak karuan. Aku nyaris terjengkang. Sesosok anak kecil berlari keluar, melewatiku dan masuk kamar mandi yang terbuka. Pintu langsung terhempas keras. Bahkan lampu di dalamnya meletup, pecah. Kututup mulut agar tidak mengeluarkan suara teriakan. Andai tidak ada pembeli di luar, mungkin aku sudah menjerit sejadi-jadinya. Menahan rasa seperti itu membuat tungkai lemas. Aku luruh di lantai, mencoba beringsut ke kamar dengan berpegangan pada tembok. Entah berapa lama aku berdiam di ranjang. Tubuhku panas, tetapi menggigil. Rasa kaget luar biasa membuat hatiku tak siap. Mataku benar-benar menangkap sosok anak kecil berambut gimbal. Dengan cakar hitam dan mata melotot tajam. Ia tidak mengenakan pakaian. Sama seperti yang kulihat malam itu. Bedanya kali ini ia telanjang. Makhluk apa sebenarnya yang terus-menerus menggangguku itu? Apakah mereka Wewe dan anak-anaknya? Aku tersentak oleh ketukan pintu kamar. Mas Rama memanggilku berulang-ulang. Ia pasti menunggu air termos yang harusnya kuantar sejak tadi. Namun gara-gara sosok itu, aku tidak bisa merebus air hingga mendidih. Mas Rama masuk. Ia menatapku yang terpekur di sudut ranjang dengan wajah heran. "Kamu kenapa, Dek? Ada tikus lagi?" Cerca Mas Rama. Aku menggeleng. "Bukan tikus. Bukan, Mas. Tapi..." "Cicak? Apa kecoa?" Mas Rama tersenyum, mengajak bercanda. Anak itu," sautku gemetar. "Anak siapa?" Mas Rama mendekat. Ia meletakkan tangannya pada dahiku. "Astaga, kamu demam. Mas tutup warung saja kalau begitu," pungkasnya. Aku tak menjawab, membiarkan Mas Rama berlalu dengan tergesa. Terdengar suara gaduh. Ia sepertinya benar-benar akan menutup warung. Kulirik jam baru pukul 8 malam. Biasanya dagangan habis sekitar pukul 10:30. Biasanya dagangan habis sekitar pukul 10:30 malam. Entah kenapa aku ingin melihat suamiku yang sedang berkemas. Memastikan apakah semua perkakas gerobak ia bersihkan dengan benar. Sedikit berjingkat, aku menuju ruang depan yang gelap. Dari balik jendela, ku amati gerakan Mas Rama yang cekatan, memindahkan sisa mie dan bakso dalam wadah. Seorang pengendara motor berhenti di depan. Namun Mas Rama menggeleng, mengatakan bahwa ia akan menutup warung. "Masih ada, kenapa tutup, Mas? Anak saya ngamuk, minta bakso. Muter-muter cuma nemu punya Mas Rama." Ibanya. Mas Rama terdiam sesaat. "Baiklah, mau berapa porsi?" Ia menyerah. 3 boleh deh. Makasih banyak loh." Sambut orang itu tersenyum. Sepertinya pelanggan lama Mas Rama. Sigap, lelaki berkalung handuk itu menyalakan kompor. Gemuruh api membakar panci kaldu. Beradu dengan denting mangkuk serta gemerisik plastik. Tidak ada yang aneh, semua terlihat wajar. Garam, penyedap, bawang merah, serta potongan seledri ia masukkan ke dalam plastik tahan panas. Sementara mie, bakso, dan pangsit dibungkus terpisah. Air kaldu sudah panas, aroma sedap itu menguar dan mengaduk perut hingga terasa perih, lapar. Aku beringsut mendekati Mas Rama dan mencolek bahunya. "Mas, buatkan aku juga dong. Lapar," bisikku. Kamu mau? Nanti ya, Mas buatkan," sahutnya. Usai memberikan 3 porsi pesanan lelaki berjaket merah itu, Mas Rama mematikan kompor lalu kembali berkemas. Mas lupa. Aku menagih bakso yang kuminta. "Nanti Mas buatkan di dapur. Ini sisa pelanggan. Kamu makan pakai kaldu yang baru saja ya," ujarnya. "Kenapa? Masih enak ini?" protesku. Sekilas wajah Mas Rama menegang, namun ia segera membujukku untuk menunggu di dalam. "Pokoknya nanti Mas bikinkan yang spesial. Kamu masuk dulu. Sudah malam," pintanya. Aku menurut. Sesaat masih mengenduskan hidung pada uap kuah kaldu. Benar-benar enak.
Bahkan aku yang setiap hari mencium aromanya tak pernah bosan. Mas Rama mengangkut sisa mie dan bakso. Seperti biasa, aku sama sekali tidak diperbolehkan membantunya. Lagi pula teringat dengan kejadian tadi, membuatku sangat enggan ke dapur. "Aku makan di kamar saja ya, Mas," ucapku sebelum melangkah masuk. "Iya, nanti Mas antarkan," jawabnya segera. 15 menit kemudian ku dengar ia mulai menyalakan kompor di dapur. Aneh, kenapa aku tidak diperbolehkan makan kaldu sisa? Padahal dulu kami biasa memakannya, karena sayang jika dibuang. Tak lama ia masuk, membawa nampan berisi semangkuk bakso dan teh manis panas. Kepulan asap tipis itu berbeda dengan yang di depan. Tidak terlalu beraroma dan terlihat jernih. "Sisa yang di depan, apa dibuang, Mas?" tanyaku. "Iya, Dek. Kaldu yang sudah lama direbus menjadi keruh, walau aromanya makin tajam. Ini kaldu baru, jadi belum terlalu kuat rasanya," jelas Mas Rama, seperti menebak apa yang kupikirkan. "Oh, begitu." Aku hanya mengiyakan. "Makanlah. Kalau masih demam, Mas carikan obat di warung," anjurnya. Aku menyesap sesendok kuah yang masih panas. Rasanya masih sama dengan biasanya. Namun kenapa mendadak Mas Rama memiliki pelanggan banyak? "Mas, sebenarnya tadi..." Aku berhenti. Ragu Mas Rama akan percaya kata-kataku. "Tadi kenapa?" Ia membantuku mengipasi mangkuk. "Enggak, aku hanya kaget karena ada kecoa di bawah lemari tabung gas." Elaku. Pada akhirnya aku tidak bisa mengatakan apa yang kulihat tadi. "Oh, kecoa. Biar besok Mas beli kapur ajaib. Kita oleskan di dapur." Ia tersenyum. Usai makan, aku menyusui Bening yang terbangun. Mas Rama pamit keluar untuk membeli jamu. Walau sebenarnya aku takut ditinggal sendiri. Tetapi tidak ada alasan untuk menahannya. Ia sudah bekerja seharian. Pasti lelah dan butuh jamu untuk membugarkan badan. "Jangan nongkrong lama-lama ya, Mas," pesanku sebelum ia berangkat. "Iya, Dek." Ia mengangguk. Tangannya terulur mengecek kembali suhu tubuhku yang sudah membaik. Setelah terisi semangkuk bakso, sepeninggal Mas Rama aku berniat untuk memejamkan mata. Namun teringat belum menggosok gigi serta sholat isya. Rasanya tidak nyaman tidur dalam kondisi seperti itu. Jadi kuberanikan diri melangkah ke kamar mandi. Lampu masih menyala terang. Di ruang tengah hingga dapur, kamar mandi pun dalam kondisi terbuka lebar. Tanpa menoleh ke arah lemari tabung gas, aku melewati dapur dan gegas menggosok gigi serta berwudu. Tanpa mematikan lampu, aku meninggikan ruang dapur dan langsung menuju kamar. Aku sholat di sana, menyiapkan tempat khusus jauh dari ranjang. Saat rokaat kedua, konsentrasiku mulai buyar. Ada langkah kaki mundar-mandir di bawah jendela kamar. Rokaat ketiga, pintu dapur seperti terbuka. Hingga pada akhir sholat, terdengar suara orang bermain air di kamar mandi. Tidak mungkin Mas Rama, ia tidak pernah masuk lewat pintu belakang. Selain itu, seingatku pintu dapur sudah terkunci. Kalau begitu, siapa? Aku diam tak berkutik. Melepas mukena pun tidak. Kutajamkan pendengaran, merekam suara-suara gaduh yang ada di ruang belakang. Guyuran air, derap tapak kaki pada ubin, pintu yang terbuka tutup. Semua kudengarkan dengan seksama. Bening lagi-lagi gelisah. Ia seperti tahu bahwa ada yang tidak beres saat ini. Ku lepas mukena perlahan lalu mendekap Bening penuh rasa sayang. Aku langsung memberinya ASI. Takut ia membuat suara tangisan yang memancing sosok entah apapun itu. Ketukan 3 kali memecahkan ningan yang selama beberapa waktu menikam. Aku menahan napas, memastikan dari arah mana suara tersebut berasal. "Dek, sudah tidur? Mas masuk ya?" Sebut suara yang sangat ku kenal di teras. Ah, Mas Rama. Aku langsung melepas oksigen yang tertahan di dada. Terdengar kenop pintu yang ditekan. Menyusul derit engsel menggema di ruang depan. Tapak kaki Mas Rama langsung menuju kamar. "Dek, sudah tidur belum?" Ulangnya mengetuk pintu kamar. Entah kenapa aku memilih diam. Pintu kamar sengaja ku kunci dari dalam. Mas Rama memainkan kenop sebentar, kemudian berlalu ke dapur. Walau kegaduhan dari kamar mandi sudah tidak ada,
Apakah Mas Rama akan menjumpai sesuatu? Aku mendekap bening, merapatkan telinga pada daun pintu. Samar terdengar suara Mas Rama bercakap. Hal ini semakin membuatku ketakutan. Walau kalimat yang ia utarakan tidak ku dengar jelas, tetapi aku yakin ia sedang berbincang dengan seseorang. Tiba-tiba, bening yang belum lepas minum ASI menggigit. Aku memekik tertahan. Hal itu membuat Mas Rama tergopoh mendekat. Begitu cepat ia mencangkup pintu dan mengetuknya berulang-ulang. Dek, kenapa? Kamu belum tidur kan? Tanyanya terdengar panik. Baru bangun ini, Mas. Bening gigit puting, sakit. Kilaku setelah kembali ke ranjang. Pelan aku kembali mendekati pintu dan memutar anak kunci. Maaf, tadi enggak dengar kalau kamu sudah pulang, ucapku. Nggak apa-apa, Mas juga baru sampai. Oh ya, ada martabak manis kesukaanmu. Dimakan yuk, ajak Mas Rama. Aku masih kenyang, Mas. Tadi kan sudah makan bakso, senyumku. Ya, masa Mas makan sendiri? Keluhnya. Besok pagi masih bisa dipanasin kok. Aku tidur dulu ya. Jangan lupa pintu depan dikunci, ingatku. Mas Rama berbalik ke dapur setelah mengunci pintu depan. Wajahnya datar, tidak terlihat menyembunyikan sesuatu dariku. Apa tadi aku yang salah dengar? Esoknya aku bangun terlebih dahulu. Sejak berjualan siang hingga malam, Mas Rama sering bangun terlambat. Padahal sebelum itu, malah aku yang dibangunkan olehnya. Kupandangi wajahnya yang lelap. Nanti setengah jam lagi biar ku bangunkan. Sejenak aku lupa dengan kejadian kemarin malam di dapur. Tanpa rasa takut, kakiku menuju kamar mandi setelah menyalakan kompor, merebus air minum. Di ambang pintu aku berhenti. Aroma tak sedap langsung tercium, seperti bau pesing dan amis. Lagi-lagi aku mendengus kesal. Kenapa Mas Rama selalu membuang sisa kaldu ke kamar mandi? Tunggu, kalau ini kaldu, kenapa ada bau pesing? Apa lagi-lagi ulah Mas Rama yang tidak menyiram kloset dengan benar? Aku meraih sikat lalu menyalakan keran. Kusiram lantai dengan karbol dan mulai menyikatnya. Saat sadar, terlihat gumpalan rambut tersangkut. Ciri-cirinya mirip dengan yang kutemukan di keran waktu itu. Kasar, hitam, panjang, dan sedikit keriting. Sangat berbeda dengan rambutku. Azan baru berkumandang. Aku meninggalkan lantai yang masih kotor dengan hati gusar. Aku kesulitan membangunkan Mas Rama yang terlelap untuk sholat subuh. Ia seperti orang yang kehilangan nyawa. Sama sekali tidak merespon ucapan bahkan goncangan yang kubuat. Jam sudah bergeser ke angka 6. Putus asa, kutinggalkan ia untuk membersihkan rumah. Ku ambil sapu lidi di samping rumah dan mulai melakukan pembersihan di halaman. Daun-daun kering serta beberapa potong ranting bertebaran. Sepertinya semalam angin cukup kencang. Pohon rambutan milik Mbak Ayu terlalu condong ke halaman kami. Setiap kali musim kemarau, daunnya mengotori pekarangan. Aku ingin mengajukan protes, tetapi keluarga itu sangatlah tertutup. Menyapu saja hanya sekedarnya. Itu kenapa kemarin saat ia memesan bakso dalam jumlah banyak, aku cukup terkejut. Daunnya kenapa dipandangi doang, Mbak? Sapa Bu Narto yang tiba-tiba sudah memarkirkan sepeda dagangannya di halaman. Bu, enggak kok. Ini mau disapu. Sautku malu. Mas Rama mana? Kok belum siap-siap buka warung? Wanita itu merapikan kain penutup keranjang berisi lauk dan gorengan. Ada di dalam, ucapku datar. Oh iya, saya nggak beli gorengan dulu, Bu. Sudah ada lauk. Senyumku tak enak hati. Iya, nggak apa-apa. Saya pamit dulu kalau begitu. Bu Narto berlalu. Ia selalu mangkal di dekat warung bakmi. Siang sedikit jalan lagi dan bergabung dengan emak penjual sayur. Aku mulai mengayunkan sapu sambil menghirup aroma debu bercampur sisa embun. Dalam waktu singkat, halaman samping sudah bersih. Aku meregangkan badan, memandang jemuran yang terdapat kain-kain lap milik Mas Rama. Seketika mataku memicing. Ada satu benda yang tak asing. Gegas ku dekati bentangan tali yang menjadi tempat kami menjemur baju. Ragu, ku sentuh benda yang seperti tersangkut di tiang penyangga jemuran. Astaga, sebuah kutang yang berbentuk aneh. Sangat besar dan kasar. Kulimpar benda tersebut dengan tangan gemetar. Terbayang olehku sosok Wewe
yang sempat bertandang di waktu itu. Apa ini milik dia? Bersamaan dengan itu, Mbak Ayu keluar lewat pintu samping rumahnya. Jemuran miliknya juga ada yang di samping, mepet tembok dan bisa dipindah-pindah. Ia membawa ember penuh cucian. Sepertinya ia juga hendak menjemur pakaian. Aku menatapnya. Wanita itu memang bertubuh kempal, wajah datar dan pendiam. Apa mungkin kutang ini miliknya yang terbang terbawa angin? Lebih baik kupastikan saja daripada terjadi salah sangka. Mbak Ayu, panggilku canggung. Ia mendongakkan wajah, menatapku tanpa senyuman. Ada apa? Tanyanya menurunkan ember ke bawah jemuran. Apa ini punya Mbak Ayu? Aku mengulurkan kutang berwarna hitam tersebut padanya. Mbak Nuni bercanda ya? Walau saya gemuk, tapi nggak segede ini kutangnya. Tolaknya tersinggung. Maaf ya Mbak. Saya cuma memastikan. Kalau bukan punya Mbak Ayu, ya sudah. Sautku sebisa mungkin tersenyum ramah. Kutinggalkan batas halaman rumah kami dengan hati bimbang. Benda warna hitam itu masih kutimang. Sesaat ada keraguan. Apa makhluk seperti itu memakai kutang? Setahuku, ia selalu telanjang. Kalau begitu ini pasti milik seseorang. Walau entah siapa, akhirnya aku kembalikan. Kain penutup dada wanita sepanjang 1 meter tersebut ke asalnya. Di tiang jemuran. Biarkan saja. Jika pemiliknya mencari, meskipun itu Mbak Ayu, kain itu masih ada di sana. Aku masuk lewat pintu dapur dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci. Sebelum itu kupastikan Bening belum bangun. Pun dengan Mas Rama yang masih mendengkur. Aku menggeleng kesal jika ia sampai selelah itu. Kenapa tidak membiarkanku membantunya walau sekedar beres-beres gerobak? Kembali ke dapur. Aku mulai mencium bau tak sedap. Arahnya dari kamar mandi. Curiga, ku dorong pintu yang tertutup. Tidak ada apa-apa. Hanya lantai yang lebih kotor dari tadi subuh. Lantai yang licin, serta bau amis memenuhi ruangan. Aku sampai mual dan akhirnya tak kuasa untuk mengeluarkan isi perut sejadi-jadinya. Kenapa dek? Masuk angin? Mas Rama datang langsung merengkuh bauku. Bau banget, bau. Tolong bersihin ya mas. Aku nggak kuat. Bau apa sih sebenarnya? Apa ada got mampet sih? Tapi rasanya nggak sebau ini. Keluhku berjalan ke arah rak piring. Tangan meraih gelas dan bersiap membuat teh hangat. Mungkin minuman panas bisa meredakan rasa mual. Mas Rama tidak menyahut. Ia langsung masuk kamar mandi, menutup pintu dan sepertinya buang hajat. Tak lama terdengar sikat beradu dengan lantai. Ia melakukannya tanpa penolakan. Sudah kubilang, jangan di sini. Kumam suara Mas Rama samar. Aku tercingkat. Benarkah ia berbicara seperti itu? Dari dapur, suara gumaman di kamar mandi masih bisa terdengar karena menggema. Aku nggak mau membuat repot istriku. Tugasnya lagi lirih. Penasaran aku mengetuk pintu. Mas Rama berteriak kaget. Ada apa lagi, dek? Serunya dari dalam sana. Kamu ngomong sama siapa, mas? Aku balik bertanya. Mana ada? Salah dengar kali. Balas Mas Rama. Aku hendak membantah, tetapi terdengar Bening menangis. Gegas kutinggalkan dapur dan menjemput Bening di kamar. Walau sudah diperbolehkan keluar rumah, tetapi aku jarang membawa Bening keliling kampung. Belanja pun ia kutinggal. Paling jika di pagi hari, kubawa ia berjemur di halaman. Mbak Ayu dan suaminya belum memiliki keturunan. Pernah aku dengar desas-desus warga jika ia mengalami infertil atau mandul karena obesitas. Mereka lebih sering mengurung diri di rumah sepulang bekerja. Selama 2 tahun tinggal di sini, baru sekali aku masuk ke dalam rumahnya. Kemarin lalu, saat ia memesan bakso 50 porsi. Isi ruangannya sederhana, terlalu luas untuk penghuni yang hanya sepasang suami istri. Berbagai lukisan dari luar negeri terpajang di dinding. Ada pula foto pernikahan Mbak Ayu dan suaminya. Mas Barga, lelaki itu jarang sekali terlihat di rumah. Setahuku, ia pengusaha kuliner. Salah satu pemilik restoran dengan puluhan cabang yang tersebar di Jawa dan Medan. Sore ini kulihat Mas Barga sedang bermain dengan anjing peliharaan. Entah sejak kapan mereka memiliki hewan berbulu lebat itu. Aku tidak pernah mendengar suara gonggongannya. Lihat apa, Dek? Tanya Mas Rama dari teras. Pembeli ke-10 untuk hari ini baru saja pulang. Itu,
Mas Barga punya anjing lucu. Tunjukku. Kamu pingin? Goda Mas Rama. Enggak Mas, malas bersihin najisnya. Aku menggeleng. Sudah surup. Lekas masuk, Dek. Jangan bawa bening keluar rumah lagi. Perintahnya. Aku menurut. Kutimang putri kecilku yang terjaga. Ia terlihat senang dengan pemandangan luar. Menjelang maghrib, Mbak Novi datang bersama Azam. Bocah itu lagi-lagi berkelayut di lengan ibunya. Mata sembab, sisa tangis masih terdengar sesenggukan. Mas, baksonya masih ada. Setengah porsi ya buat Azam. Pinta Mbak Novi menghela napas panjang. Ada Mbak. Tunggu sebentar ya. Mas Rama cekatan menyiapkan pesanan. Dari ruang depan, kulihat Azam turun dari gendongan. Ia mulai tenang. Kemudian duduk di kursi panjang. Enggak masak Mbak Nov. Tumben, jam segini beli bakso. Cetus Mas Rama membuka tutup buah kaldu. Cetus Mas Rama membuka tutup kuah kaldu. Masak Mas, tapi si Azam nih nggak mau makan. Kecuali sama kuah bakso Mas Rama. Memang anak kecil suka aneh-aneh. Sahut Mbak Novi. Wanita itu menatap ke dalam. Melihatku yang sedang menyusui bening. Ia pun bangkit dan izin masuk. Wah, bening nggak pernah terlihat. Udah gede aja. Kudanya gemas. Iya Mbak. Kalau nggak nyanding, kayaknya cepet gede. Jawabku tertawa. Sudah mau maghrib. Bawa masuk saja Azam. Makan di sini aja Mbak. Nanti pulangnya kalau sudah lepas sambikala. Memangnya nggak apa-apa ya Mbak? Saya tadinya mau habis maghrib saja ke sini. Tapi itu anak makin ngamuk. Nggak bisa ditolongi. Keluh Mbak Novi. Nggak apa-apa Mbak. Namanya juga anak-anak. Hiburku. Mbak Novi ke teras. Tak lama ia seperti berseteru dengan Mas Rama. Aku yang penasaran menghampiri mereka di ambang pintu. Tadi Azam di sini. Mas Rama nggak lihat. Mbak Novi panik. Serius Mbak? Azam tadi sudah ikut masuk Mbak Novi. Yakin Mas Rama. Kalau masuk, harusnya kami lihat Mas. Iya kan Mbak? Tanya Mbak Novi padaku. Iya Mas, Azam nggak ikut masuk. Di mana dia? Aku menatap halaman yang mulai redup. Dek, Mas lihat Azam masuk di belakang Mbak Novi. Serius. Tandasnya. Hal ini membuat Mbak Novi menangis histeris. Ia menghambur ke halaman, mencari-cari Azam, balita 3 tahun, anak pertamanya. Mas, bantu Mbak Novi dulu. Kasian. Pintaku. Mas Rama menarik napas panjang. Ia menyusul Mbak Novi ke halaman. Mereka pun mulai melakukan pencarian ke sekitar pekarangan. Namun bocah itu tetap tidak ditemukan. Coba cari di rumah Mbak. Apa diam-diam Azam pulang sendiri? Usul Mas Rama. Mbak Novi setuju. Ia berlari pulang. Menapaki hari yang mulai menggelap. Seiring azan maghrib yang berkumandang. Perasaanku tidak enak. Azam hilang begitu saja. Padahal belum lama aku melihatnya duduk di bangku, menghadap halaman dan seperti berbincang. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Kalian bisa komen di bawah yang ingin request lanjutin cerita ini sampai tamat. Dan mohon maaf apabila Bang Joy ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.